Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatul Fitriani AS, NIM 2526863. Saya mahasiswi pasca sarjana dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan metodologi tafsir dalam kitab Tafsir Al-Ayatul Kauniyah fil Qur'anil Karim karya Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manhajul Mufassirin yang diampu oleh Dr. Zulheldi MAG. Baiklah, sebelum saya masuk ke metodologi kitab tafsir ini, saya akan jelaskan tentang profil penulisnya terlebih dahulu, yaitu beliau adalah Profesor Dr. Zaghlul Muhammad An-Najjar. Beliau lahir di Mesir pada 17 November tahun 1933. Beliau adalah seorang ilmuwan geologi sekaligus mufassir kontemporer yang fokus pada ayat-ayat kauniyah. Nah, beliau menghatamkan Al-Quran sebelum usianya genap 10 tahun. Dan beliau menyelesaikan pendidikan di Cairo University dan mendapatkan gelar PhD bidang geologi dari University of Wales, England pada tahun 1963. Selain sebagai akademisi, beliau dikenal luas melalui tulisan-tulisannya tentang kemukjizatan ilmiah Al-Quran. Salah satunya yaitu melalui rubrik Min Asraril Quran di harian Al-Ahram Mesir. Nah, karya Zaghlul An-Najjar ini sangat banyak, dan diantaranya yang paling fenomenal yaitu Tafsir Al-Ayatul Kauniyah fil Qur'anil Karim yang akan saya bahas ini, yang diterbitkan pada tahun 2007 dan terdiri dari 4 jilid. Nah, kitab ini secara khusus membahas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam seperti penciptaan langit dan bumi, kosmos, dan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta. Nah, dari sumber, di sini saya akan jelaskan 3 poin saja. Yang pertama yaitu sumber penafsiran, yang kedua metode penafsiran, dan yang ketiga coraknya. Yang pertama yaitu sumber penafsiran. Kitab ini yaitu sumber penafsirannya adalah tafsir birra'yi. Kenapa? Karena dari sisi sumber penafsiran, tafsir Zaghlul An-Najjar ini dapat dikategorikan sebagai tafsir birra'yi karena terlihat dari dominasi penalaran rasional dan analisis ilmiah dalam proses penafsiran. Nah, ayat-ayat Al-Quran sering dijadikan titik masuk untuk menjelaskan fenomena sains modern, bukan semata-mata berdasarkan riwayat tafsir klasik. Nah, riwayat sahabat dan mufassir terdahulu tetap disebutkan, namun tidak menjadi fondasi utama dalam penetapan makna. Peran riwayat lebih bersifat konfirmasi normatif, sedangkan makna ayat direkonstruksi melalui ijtihad ilmiah oleh mufassir sendiri, begitu. Nah, selain itu juga ilmu sains berfungsi sebagai kerangka hermeneutik aktif, di mana fakta ilmiah menjadi lensa untuk memahami ayat-ayat kauniyah. Pola ini menegaskan bahwa tafsir tersebut merupakan produk ijtihad kontekstual, yang mana itu merupakan ciri utama dari sumber tafsir birra'yi. Nah, yang kedua, metode penafsiran, yaitu saya golongkan kitab ini ke dalam tafsir maudhu'i. Kenapa? Karena dari segi metode tafsir Zaghlul An-Najjar ini, kenapa saya sebutkan maudhu'i? Dari temanya saja itu sudah kelihatan, begitu. Sudah nampak bahwasanya ini maudhu'i karena dari judul Tafsir Al-Ayatul Kauniyah fil Qur'anil Karim. Nah, itu beliau hanya membatasi pembahasannya terhadap ayat-ayat yang bersifat kauniyah saja. Nah, dan karena objek penafsirannya itu dibatasi jelas pada ayat-ayat kauniyah, dan beliau tidak menafsirkan seluruh ayat Al-Quran, melainkan hanya menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema alam, kosmos, dan penciptaan. Jadi di tafsir ini tidak dibahas tentang fikih, tidak dibahas tentang akidah atau kisah-kisah, tapi memang hanya membahas satu tema saja, yaitu ayat-ayat kauniyah.
Qur'anil Karim. Seperti itu. Ayat-ayat tersebut tidak dipahami secara terpisah, tetapi dihubungkan lintas surah untuk membangun satu kesimpulan tematik tentang fenomena alam tertentu. Nah, tujuan penafsirannya juga bukan sekedar menjelaskan makna lafaz, melainkan merumuskan konsep Al-Quran tentang alam semesta dan menunjukkan kemukjizatan ilmiahnya. Nah, meskipun penyajian kitab tafsir ini mengikuti urutan mushaf, tapi hal tersebut hanya bersifat teknis, sedangkan logika penafsirannya tetap tematik, sehingga hakikat metodenya adalah tafsir mawdu'i. Yang ketiga yaitu corak penafsiran. Nah, corak penafsiran dari kitab karya Zalul An-Najjar ini sudah jelas, yaitu tafsir ilmi. Kenapa? Karena Zalul An-Najjar menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan ilmu pengetahuan modern seperti geologi, astronomi, kosmologi untuk menegaskan keselarasan wahyu dengan realitas ilmiah. Nah, sebagai kesimpulan, yaitu tafsir al-ayat al-kauniyah karya Zalul An-Najjar merupakan tafsir dengan yang pertama sumber berra'yi, yang kedua metode mawdu'i atau tematik sial, dan yang ketiga coraknya adalah tafsir ilmi. Tafsir ini menunjukkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami secara kontekstual seiring perkembangan ilmu pengetahuan tanpa melepaskan nilai teologisnya. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.